Salam, saya Jason Aaron, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang BEP. Pengertian BEP adalah BEP singkatan dari Break Even Point. Dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai titik impas, yaitu sebuah titik di mana biaya atau pengeluaran dibanding pendapatan adalah seimbang sehingga tidak terdapat kerugian atau keuntungan. Pengertian grafik di atas. Pada grafik di atas, luas daerah loss atau pengeluaran sama dengan luas profit atau pendapatan. Ilustrasi: ketika Anda berbisnis, maka Anda akan menyediakan modal. Misalnya untuk sewa toko, renovasi, bangunan atau pembelian perabotan dan lain sebagainya. Balik modal artinya dari keuntungan pemasukan usaha Anda, seluruh modal yang telah Anda keluarkan hingga akhir dapat kembali. Ini dalam istilah keuangan disebut return on investment atau disingkat ROI. Penjelasan. Nah, beberapa perbedaan dengan BEP. Ketika Anda berbisnis, pasti ada biaya operasional. Biaya operasional ini dapat kita bagi menjadi dua macam biaya, yakni biaya tetap dan biaya variabel atau biaya tidak tetap. Mengapa disebut tetap? Karena menghitung biaya ini dilihat dari segi penjualan usaha. Misalnya, katakanlah untuk bisnis ini Anda harus sewa toko per bulannya misalnya Rp300.000. Maka kalaupun Anda tidak berhasil menjual barang dagangan Anda tetap harus mengeluarkan biaya sewa toko itu. Ini namanya biaya tetap. Jadi anggap saja Anda sepi dan tidak dapat pendapatan. Tetap Anda pengeluaran yang harus dikeluarkan. Ini yang disebut biaya tetap. Namun ketika ada proses penjualan atau transaksi, maka ada biaya lain. Misalnya ketika Anda menjanjikan harus mengirim ke pelanggan atau hal lain yang harus dilakukan karena adanya transaksi itu adalah biaya variabel. Semakin banyak order atau penjualan, maka banyak juga meningkat. Ini disebut biaya variabel. Dalam proses berbisnis, biaya operasional Anda adalah biaya tetap ditambahkan dengan biaya variabel. Saat biaya operasional Anda berada di titik impas, sama banyak dengan banyaknya pendapatan yang Anda dapat. Kondisi yang disebut BEP. Sangatlah penting agar kita mengetahui BEP. Supaya kita dapat memasarkan target setiap rentang waktu, kita harus menjual minimal berapa tiap. Anda harus tahu BEP tiap harinya berapa atau BEP tiap bulannya berapa. Ini bebas Anda tentukan sendiri. Yang pasti Anda harus tahu pada jumlah penjualan berapa banyak hingga titik impas itu terjadi. Dengan demikian, Anda bisa menentukan bahwa bisnis Anda itu menguntungkan atau tidak. Komponen BEP. Yang pertama, ada biaya variabel. Biaya variabel dikeluarkan secara dengan jumlah produksi dapat berubah sesuai jumlah produksinya. Contoh seperti buah, gula, dan susu. Biaya tetap. Biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya tetap setiap bulannya. Berapapun jumlah produksinya, meliputi tenaga kerja tetap, biaya penyusutan alat, dan sewa gedung. Untuk menghitung BEP, yang pertama harus kita lakukan penulisan BEP unit sama dengan TFC per P kali VC. Yang kedua ada BEP rupiah. Untuk BEP rupiah sama dengan BEP unit kali P. Contohnya, berapakah BEP unit jika harga saat ini Rp11.000 dan total biaya tetap Rp4.000 serta biaya variabel Rp5.000. Untuk cara menjawabnya kita jabarkan. Untuk bagian P adalah 11.000, TFC-nya ada 4 juta, dan VC-nya ada 5.000. Untuk mencari BEP unit, kita harus menulis TFC per P kali VC sama dengan 4 juta per 11.000 dikurang 5.000 sama dengan 4 juta
per 6.000 dan diakumulasi lagi menjadikan 666,67 unit atau kita genapkan menjadi 667 unit. Untuk mencari BP rupiahnya itu sama dengan BP unit kali P, sama dengan hasil tadi kali 11.000 sama dengan 7.337.000. Untuk menggambar grafik BP, yang pertama kita tentukan titik BEP XY atau BP unit, BP rupiah. Untuk contoh soalnya, gambarkanlah grafik soal sebelumnya seperti yang kita tadi. Berapakah BP unit jika harga jual saat ini 11.000 dan total biaya tetap per juta serta biaya variabelnya Rp5.000? Langkah yang pertama adalah tentukan nilai TFC-nya. Untuk nilai TFC-nya kita sudah tahu, yaitu 4 juta rupiah. Dan yang kedua, tentukan titik BP. Untuk titik BP-nya sudah kita dapatkan tadi, yaitu 667,73. Dan yang ketiga, garis TC-nya atau total cost dimulai secara garis TFC melalui titik BP. Dan yang keempat ada TR atau total revenue atau pendapatan dimulai dari titik 0,0 melewati titik BP. Dan untuk pada gambaran grafiknya bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Have a nice day.